Binangun tuh Pak. Saya kaget, hah? Berarti istri saya itu yang didengar Binangunnya. Lalu diketik di handphone saya Binangun. Tahu-tahu yang keluar Makarya Binangun. Ya sama-sama Binangun, tapi yang satu adalah di sebelah sana, Binangun Indah, yang Makarya di sana. Saya bilang, mohon maaf mungkin salah. Yang benar adalah Binangun Indah Pak. Bisa diganti? Oh bisa. Akhirnya diganti. Selamat belum beranjak dari tempat. Kemudian berangkat. Bayangkan kalau waktu saya naik mulai beranjak, lalu saya ngantuk tertidur, tahu-tahu di depan Masjid Al-Ikhlas Makarya Binangun. Wis bubar semuanya ya. Karena biasanya saya kalau naik mobil rata-rata langsung tidur. Itu. Lah, akhirnya perjalanan mesti ngobrol-ngobrol. Drivernya ini nanya, ada misi apa, Pak? Ini pinter ini. Saya bilang kajian ba'da maghrib. Oke, berarti targetnya sampai sana jam berapa? Ya kalau bisa itu jam 17.15 itu sampai sana. Kemudian dia nyebutkan, mohon maaf Pak, kalau dalam aplikasi saya ini itu jam 17.20. Saya bilang ya terserah Bapak lah gimana ini. Ya mohon maaf Pak, agak ngebut sedikit. Oke, ngebut. Saya tertarik dengan proses ini bahwa yang pertama dilakukan adalah memastikan tujuan. Make sure apakah tujuannya sudah benar atau belum. Yang kedua juga dia masih menanyakan, yaitu misi saya apa itu. Alhamdulillah nggak menanyakan sekalian temanya. Ya, kalau nanyakan temanya ya saya jawab ya tarbiyatul aulad begitu toh. Tapi dia nggak nanyakan. Dan yang menarik lagi pertanyaan, target Bapak sampai di sana jam berapa? Saya kira secara tidak disengaja proses ini adalah beliaunya sedang membantu saya mengarahkan tujuan. Dari tujuan saya sudah ada, mungkin saja tujuan saya ada salahnya. Dari saya punya misi belum jelas, akhirnya saya bilang kajian. Dan apalagi saya nggak mikir sampai jam berapa sampai sana. Gara-gara pertanyaan, maka saya mikir sampai sana jam 17.15. Beberapa minggu yang lalu, anak saya lulus dari Gontor. 2 tahun nggak pulang gara-gara pandemi. Baru sampai rumah 2 hari sudah izin mau pergi ke Malang. Saya ya piye nggak ngulai, tapi kalau diulai yo piye. Lah pada titik itu saya juga melakukan seperti driver tadi. Apa sih misimu itu ke Malang? Jelas. Nah, ya refreshing, refreshing. Oke, saya tanya lagi, adakah misi yang lain selain refreshing? Kemudian dia jawab, saya juga akan bagi-bagi takjil di Malang. Oke, saya tanya kemudian, mengapa refreshing dan bagi-bagi takjil itu penting bagi kamu? Nah ini pertanyaan jangan pernah dilupakan Bapak Ibu kalau nanya anaknya. Mengapa yang namanya refreshing dan bagi-bagi takjil itu penting bagi kamu? Dia menjawab, ya Allah Bibi 2 tahun gak keluar lu ya. Mosok ya kita butuh refreshing, apalagi tanggal 5 Syawal sudah harus datang ke pesantren lagi untuk persiapan pengabdian dan ngajar. Terus ada lagi enggak? Ya bagi-bagi takjil itu biar ada misi ibadah lah. Oke. Bagus itu. Lah setelah itu tentu saya tanya rencananya kapan?
besok lusa, berarti kamu 4 hari saja di rumah. Iya besok lusa. Oke. Lah ini yang penting. Terus kamu ke Malang perjalanan pakai apa? Dia jawab rencananya naik sepeda motor. Hah? Dengan temennya yang juga barusan lulus, kira-kira temen-temennya ada SIM nggak itu? Nggak ada, barusan lulus sama-sama ke Malang, SIM-nya dari mana? Nggak ada. Lalu saya tanya, apakah sudah kamu pertimbangkan yang namanya manfaat dan madorotnya kamu pergi ke Malang? Coba cek apa sih manfaatnya kamu dengan naik sepeda motor? Apa sih madorotnya? Dia sebutkan manfaat ya lebih kompak bersama-sama. Oke, madorotnya apa? Ya teman-teman belum punya SIM. Dan akhirnya gara-gara itu coba kamu pertimbangkan. Abi setuju kamu ke Malang, tetapi pertimbangan madorot dan manfaat kamu pertimbangkan. Saya beri waktu. Akhirnya dia memutuskan saya naik bis saja. Oke, plong. Sampai terakhir pulang saya lakukan refleksi. Apa maknanya? Artinya kadang-kadang anak kita melakukan sesuatu itu nggak mikir misinya. Nggak mikir tujuannya. Maka tugas kita tanyakan. Jika mereka belum punya misi, gara-gara pertanyaan kita muncul misi. Jika mereka sudah punya misi, gara-gara pertanyaan kita mungkin misinya lebih benar. Jika misinya sudah benar, maka dengan pertanyaan kita, maka sebenarnya memperkuat yang namanya misi itu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Apalagi kalau pertanyaannya kita sampaikan apa sih manfaat yang kamu ambil atau mengapa kamu melakukan ini. Itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mendalam yang dia memaksa untuk berpikir. Apa manfaatnya Bapak Ibu semuanya ketika kita mencoba melakukan dialog-dialog seperti ini? Satu, anak selalu punya misi dari setiap aktivitas yang dia lakukan. Saya pernah ketemu seorang anak yang kelas 4 SD, dia membuat hasta karya. Saya tanya, Mbak sedang buat apa ini? Dia membuat, membuat yang namanya hasta karya. Apa yang kamu buat itu? Ya hasta karya itu tempat pulpen, pensil, penggaris itu yang berbentuk kapal. Lalu saya tanya, mengapa kamu memilih membuat seperti itu? Tentu pertanyaan ini membuat dia mikir toh, apa ya Om? Ya, apa ya? Saya ulang lagi. Kamu bisa membuat hasta karya itu tempat pensil. Apa sih manfaat kamu membuat hasta karya tempat pensil? Baru dia ketika saya tanya manfaatnya. Ya supaya saya ini nggak perlu mengeluarkan duit untuk tempat pensil saya. Itu kan menarik. Dan akhirnya gara-gara itu anak mikir apa yang dia lakukan itu. Apalagi rencananya selesai kapan. Dia berpikir waktu. Lalu bagian mana yang menurut tahapannya yang kamu akan lakukan gimana? Dia berpikir proses itu. Siapa yang akan membantu kamu? Dia berpikir siapa saja sumber daya di samping kirinya untuk dia mikir. Dan apalagi terakhirnya adalah bahwa jika sudah selesai, siapa orang yang pertama kali kamu sampaikan manfaat. Jadinya itu. Yang kedua manfaatnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Seringkali anak itu melakukan itu mengalir saja. Tanpa ada makna, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan. Dengan kita bertanya dan dia menjawab, maka disitulah muncul tujuan, pedoman,
arah. Dan ketika ada tujuan dan arah, maka sebenarnya anak terbiasa untuk melakukan planning ke depannya, seperti kita menginstal dalam pikiran dan sanubarinya bahwa setiap pekerjaan yang dia harus lakukan selalu berbasis adalah tujuan, maksud, visi, dan misi. Nah, ini baru generasi misi besar itu di sini hubungannya. Yang tadi apot gitu, kita mulai ini. Lah, terakhir ini manfaat. Apa manfaat? Dan ini paling penting, ketika seorang anak menjawab dan dari dalam hatinya, maka biasanya mereka melakukan sesuatu itu basisnya adalah basis dorongan internal. Contoh umpamanya anak kita mau ambil program tahfidz. Jangan sampai anak itu mengambil program tahfidz basisnya karena disuruh abinya. Itu kan dorongan eksternal. Kita perlu nanya, nak, mengapa sih kamu itu mengambil program tahfidz? Ya disuruh Umi. Oke, disuruh Umi. Apalagi selain disuruh Umi? Ya abi juga. Oke, kita tanya lagi, selain yang dorongan abi sama Umi, kira-kira apa yang mendorong kamu ini? Lah, biasanya kita bisa mengevaluasi apakah doktrin ustadz-ustadzanya di pesantren situ adalah ada doktrin bahwa ketika kita menghafal seperti memasakkan mahkota di hari kiamat ketika bagi kedua orang tua. Kalau dia sudah menyebutkan itu dan hati dia itu bergetar ketika menyebutkan itu, lalu jangan lupa kita mengapresiasi. Nah, saat kamu menyampaikan itu, abi merasakan dorongan yang namanya emosi yang kuat dan itu menunjukkan kamu betul-betul punya visi yang besar yang kuat untuk menjadi seorang hafid. Tentu ini menarik untuk kita lakukan itu dan tentu ini basisnya adalah dialog-dialog yang santai dari hati ke hati dan saling memahami. Kadang-kadang ketika kita mencoba jawaban anak nggak tahu. Terus mengapa? Ya nggak tahu kok ditanya mengapa terus. Kan begitu. Maka orang tua harus sabar. Betul-betul orang tua harus sabar. Saya pernah suatu hari supervisi di sebuah SD di Malang. Ketika supervisi, ustazahnya itu cerita tentang penggembala yang berteriak serigala sampai 3 kali. Sudah tahu semua ya ceritanya ini. Sampai akhirnya hari keempat serigalanya betul-betul datang. Yang hari pertama, kedua, ketiga berbohong. Dan hari ketiganya mungkin karena doanya berteriak terus datang. Dan dimakanlah beberapa dombanya. Guru ini pinter. Dia nanya, anak-anak setelah mendengarkan cerita dari ustazah, bagaimana perasaan kalian? Begitu. Ada seorang anak angkat tangan. Saya ustazah. Oh silakan nak. Apa? Gimana perasaan kamu? Ya perasaan saya puas ustazah. Begitu. Semua teman-temannya tertawa. Kecuali yang di kelas itu nggak tertawa adalah gurunya. Menjawab perasaan saya puas ustazah. Lalu guru ini dengan santunnya mengatakan, nak kok ustazah tertarik ya dengan jawabanmu? Apa yang kamu maksudkan dengan puas di sini? Lalu anak menjawab, ya saya puas ustazah karena penggembala yang tadi berbohong mendapatkan karmanya. Menarik itu, jerui jawabannya. Akhirnya ditanya lagi, nak penggembala yang berbohong mendapatkan karmanya. Apa yang kamu maksud dengan karma di sini? Ya karena dia berbohong ustazah, maka karmanya dombanya dimakan oleh serigala. Coba kalau dia nggak berbohong, maka dia mungkin tidak mendapatkan karma yang jelek seperti itu. Apa maksudnya dari diskusi dialog ini? Pertama adalah gurunya betul-betul siap mendengarkan. Seringkali jawaban anak itu sing serius jawab.
Ustazah tanya serius-serius kamu jawabnya puas itu maksudnya apa sih? Kan begitu, harus siap mendengarkan. Itu yang pertama. Dan tanda siap untuk mendengarkan adalah minimal bisa mengulangi poin kunci dari apa yang disampaikan. Oh, Ustazah kok tertarik dengan yang namanya puas. Apa yang kamu maksud dengan puas ini? Ustazah tertarik lagi apa yang maksudkan bahwa penggembala berbohong itu mendapatkan karmanya. Ini kan mesti diulang kita. Dan itu tandanya bahwa kita sedang mendengarkan. Seringkali ketika kita ngomong sama anak dan mendengarkan, seringkali saat mendengarkan kita ini sudah mikir jawabannya ben menang kita apa. Bukan memahami inti daripada pembicaraan anak, tetapi bagaimana kita ini bisa menjawab sehingga kita menang ketika ngobrol sama anak. Dan itu namanya bukan mendengar, tetapi hanya sekedar secara fisiologi melihat anak. Di dalam bahasa Arab ada kalimat alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Itu namanya listening. Tetapi yasmaunal qaula itu yang fisiologi tok itu namanya hearing. Maka menariklah di dalam bulan suci Ramadan ini Allah sebutkan target, visi dan misi kita beribadah selama bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun. Kemudian visi dan misi diciptakan kita sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tugas kita Bapak Ibu setelah ini tanyakan apa sih visi atau yang ingin ditargetkan tahun depan, bulan depan, semester depan. Mengapa itu penting ditargetkan, sampai bagaimana langkah-langkahnya, dan itu membuat anak-anak kita punya visi dan misi. Urusan besar tidaknya ya kita kembangkan ketika itu yang besar menjadi besar, kecil yang menjadi kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.